Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik semua ya. Bapak cek kehadiran. Atira ada nggak? Atira, Adisti, Agnes, Ainaya, Alam, Arya, Kalisya, Cahya, Kalista, Cynthia, Bintang, Adit. Udah sehat Bintang? Udah Pak. Alhamdulillah. Fatma? Di situ mana Ainaya? Model ya. Lutfi? Hadir Pak. Marhen? Hadir. Kadafi? Hadir. Dafi? Hadir. Banu? Hadir. Dafa? Hadir. Faki? Hadir Pak. Ridwan? Hadir. Nadira? Nadia? Nando? Hadir. Oktav? Hadir. Putra? Hadir. Ceta? Tiwi? Tapi kita mulai semua Tiwi terus sendiri. Ramdhani? Hadir. Rea? Riyani? Sherly? Sulis? Surya? Hadir. Syaulia? Zahra? Oke, nah sebelum kita masuk kita dulu cek kondisi. Bapak mau cek kondisi kalian scan di sini. Apa keadaan kalian hari ini? Ya semua di scan. Bisa scan kan? Terus sekarang mana? Silakan. Nanti ya. Dari semua? Nah, ada alhamdulillah baik, sehat, baik. Cukup baik. Kenapa cukup baik? Siapa yang cukup baik? Biasa aja sih. Baik-baik saja, terima kasih. Ada yang bisa saya tarik. Ini aja. Nah, kalau kita lihat mayoritas semua jawabannya baik ya. Berarti kita siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, kalau pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dilihat di sini, yaitu peserta didik. Artinya kalian mampu menganalisis kolonisasi bangsa Eropa di Nusantara. Nah, sekarang kira-kira yang melakukan kolonisasi bangsa Eropa negara apa aja nah? Portugis. Ya, tunjuk tangan. Silakan Jafi. Portugis Pak. Portugis apa lagi? Belanda. Terus? Itu dong Pak Eropa. Ya, dua yang nomor ya. Ada yang bisa nambahin nggak? Ya, silakan Faki. Spanyol. Ya, Inggris juga ya. Portugis, Inggris, Spanyol. Satu lagi, dua lagi. Prancis. Terus? Hah? Belanda. Kok lupa Belanda? Ada 5 ya tadi? Belanda, Inggris, Prancis, Spanyol. Ada 4. Ada 4 bangsa Eropa yang melakukan kolonisasi ke wilayah Nusantara. Nah, untuk materi hari ini kita akan bahas faktor pemicu dan pendorong. Apa sih yang menyebabkan bangsa Eropa itu melakukan kolonisasi sampai ke wilayah Nusantara? Kalau kita lihat dari wilayahnya kan cukup jauh ya. Dan serta rutenya, bagaimana caranya sampai ke wilayah Nusantara. Nah, coba ini ada peta. Coba siapa yang berani menunjuk nih di mana wilayah Eropa, di mana wilayah Asia Tenggara yaitu Indonesia. Yang mau ke depan? Zafi silakan ke depan. Ya. Eropa bagaimana? Eropa ini Pak. Eropa. Indonesia? Ya. Sekarang kalau mata angin. Kalau kita belajar buku kita harus tahu dulu ya mata angin. Niti. Mata angin baca apa? Timur, utara, selatan. Atas. Timur. Selatan. Barat. Tepuk tangan. Nah, kalau dilihat dari Zafi sudah menunjukkan wilayah Eropa sebagai bagian sini. Kalau ini adalah wilayah Indonesia. Kalau dilihat dari Eropa ke Indonesia kan sangat jauh ya. Dan kira-kira waktu itu naik apa sih bangsa Eropa ke Nusantara? Kapal ya. Pasti menggunakan kapal laut karena kan ada nenek moyangku seorang laut. Jadi mereka itu menuju Nusantara melalui jalur laut. Jadi sangat jauh ya. Kalau bisa lihat di sini wilayah Eropa sampai ke wilayah Indonesia dan Nusantara saat itu bisa dikatakan cukup jauh. Tidak langsung sampai, tapi butuh beberapa kali percobaan sampai pada akhirnya mereka menemukan wilayah Nusantara. Kira-kira apa sih yang dicari oleh bangsa Eropa? Ya, rempah-rempah ya. Rempah-rempah atau sumber daya alam. Benar. Jadi mereka hanya mencari rempah. Jelas nggak? Nah, apa sih manfaat dari rempah-rempah itu? Nah, kira-kira kenapa mereka jauh-jauh nyari ke wilayah Nusantara? Ya. Nah, coba kita lihat dulu video ini. Tiap kali kita dengar kata penjajah yang ada di bagian kita pasti sosok berkulit putih berhidung mancung dan berkumis kebal. Ya, itu karena 5 dari 6 ya.
Oke, kita mulai jawabannya dengan mundur lebih dari 500 tahun ke belakang. Jadi ceritanya semuanya benar. Bangsa Eropa dan Asia duduk berdampingan. Pasokan rempah yang dikirim pedagang lewat jalur Sutra pun lancar jaya. Tapi itu semua berubah ketika negara api maksudnya Kaisar Ottoman berhasil menguasai Konstantinopel. Akibatnya jalur perdagangan ditutup dan bikin Portugis, Belanda dan bangsa Eropa pun berhadapan karena kehilangan pasokan rempah-rempah yang mereka cintai. Dan karena nggak bisa hidup tanpa rempah-rempah, mereka pun mulai nyebar mencari di mana benda setara emas itu berada. Era kolonialisme dimulai dan sisanya adalah sejarah. Tapi itu nggak menjawab pertanyaan, kenapa bangsa Eropa, kenapa bukan bangsa lainnya? Dan bukan cuma ngejajah Nusantara, tapi mereka juga pernah menguasai hampir satu dunia. Lihat aja dari ratusan negara di dunia, cuma ada 5 negara yang pernah didudukin, dikuasain atau dipengaruhi sama orang benua biru. Gila banget. Nah, kalau disimpulin, ternyata dari banyak faktor lainnya bisa dibilang ada satu dugaan penyebab besar, yaitu adalah faktor geografis. Ya, menurut orang ini, dataran Eropa bisa dibilang jadi tanah yang beruntung berkat sumber pertanian dan peternakan yang berlimpah, yang bikin mereka beralih dari zaman berburu dan lalu menjadi bercocok tanam dan ternak. Nggak cuma itu, di Eropa tekanan kompetisi politik di sana itu kuat banget. Eropa selalu penuh dengan pesaing-pesaing sengit kerajaan dan penguasa. Itu bikin teknologi persenjataan berkembang lebih pesat hingga akhirnya mendominasi dengan misiu. Dari sana juga mereka bisa berlayar ribuan kilometer jauhnya ke berbagai penjuru dunia untuk berdagang lalu menguasai peradaban lain. Oke, kalau disimpulin gak kayak Indonesia yang relatif lebih adem ayem, kondisi geografis dan kompetisi politik orang Eropa bikin mereka berkembang, menjelajah dan pada akhirnya menjajah. Sekarang menguasai wilayah negara lain memang udah gak zaman, tapi yang jelas meski udah bukan zaman kolonial, berjuang itu mesti tetap dilakukan agar kita gak jadi bangsa yang tertinggal, agar kita bisa jadi pahlawan untuk bangsa sendiri. Selamat Hari Pahlawan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Nah, sudah disaksikan dari yang videonya ya. Bisa dilihat ya, tadi ada beberapa bangsa Eropa yang melakukan kolonisasi di wilayah Nusantara, kemudian ada beberapa negara juga di wilayah Asia yang tidak dijajah ya. Salah satunya di wilayah Tenggara apa? Thailand ya, Thailand nggak pernah dijajah. Nah, ini berhubungan dengan hotel kita, Hut Teladan ke-71 tahun, ini adalah masa Renaissance. Gitu ya, kalau kalian disuruh cosplay kostum pakai Renaissance jadi masa ini. Ini adalah masa-masa Renaissance. Jelas ya? Nah, kita lihat ada beberapa faktor sudah Bapak sampaikan. Yang pertama ada faktor pemicu. Ada apa faktor pemicu pertama? Rempah-rempah ya. Apa tadi pagi? Yang jalan di Konstantinopel jatuh ke dua. Oke, benar. Tentang kaki. Tapi kalau sekarang kita akan masuk Konstantinopel juga. Nah, ini adalah rempah-rempah. Bisa dilihat ya gambar rempah-rempah. Tadi saya disampaikan oleh teman-temannya rempah-rempah digunakan untuk apa? Masak, obat-obatan, itu ya. Rempah-rempah yang kita lihat di pasaran sebenarnya kalau sekarang kan di pasar banyak banget yang murah-murah ya. Tapi dulunya adalah bahan-bahan yang sangat mewah. Bahkan disampaikan atau disebutkan oleh bangsa-bangsa Eropa dikenal dengan emas hitam. Nah, emas hitam itu diidentikan dengan apa? Dua pala. Ya, dua pala itu dulu kan bentuknya hitam kan? Karena itu ada tumbuhan endemik. Ada yang tahu nggak tumbuhan endemik itu maksudnya apa? Ya, hanya ada di satu wilayah. Jadi itu buah pala cuma tumbuh waktu di Pulau Banda. Bahkan ditukar tuh, Belanda sama Inggris pernah tukeran Manhattan dengan Pulau Rum yang ada di wilayah Banda. Karena Inggris hanya pengen ngincar buah palanya. Gitu ya, itu adalah emas hitam dari itu. Faktor pemicu yang kedua, Rigi. Ada yang tahu Rigi? Gospel dan juga Bruno. Nah, ini adalah akibat masa Dark Age, setelah masa kegelapan di Eropa, mereka berlomba-lomba untuk mencari hegemoni. Rigi, God, Gospel dan Glory. Kemudian yang ketiga ada jatuhnya Konstantinopel yang disampaikan oleh Pak Sigit kan. Kenapa Konstantinopel berpengaruh? Ya, jalur rempah darat. Jadi dulu Konstantinopel itu kalau mengambil beli rempah-rempah bangsa Eropa nggak perlu jauh-jauh ke wilayah Nusantara ya. Dia belinya kemana? Ke Konstantinopel. Dari Konstantinopel itu bandar perdagangan rempah-rempah. Jadi pedagang-pedagang Muslim ngambil rempah-rempahnya ke wilayah Nusantara. Di Nusantara di drop di Konstantinopel, orang-orang Eropa ngambil ke Konstantinopel. Karena Konstantinopel dikuasai oleh Turki waktu itu, akhirnya blokade Eropa dilarang membeli perdagangan, membeli rempah-rempah di wilayah Konstantinopel. Itu yang memicu akhirnya bangsa Eropa melakukan penjelajahan ke wilayah Nusantara. Jelas nggak? Ada yang tanya nggak sampai sini? Cukup ya? Nah, kita lihat video berikut. Saya saksikan. Banyak dunia tantangan muda, terus juga dari awal muda mencari segala berusaha keberadaan memakan punya itu andalan kita semua nyari. Eropa itu pede gitu yang melakukan penjelajahan samudra. Ada yang tahu kira-kira faktor pendukungnya apa? Coba dicek dulu. Artinya dicek dulu faktor pendukung. Kalau udah nemu bilang. Faktor pendukung penjelajahan samudra.
Ada yang sudah nemu? Apa kaki? Kemajuan teknologi di daerah apa lebih maju daripada Ya, benar. Kemajuan teknologi ya. Jadi faktornya adalah ditemukannya teknologi. Tadi kita menyebutkan sepakat bahwa penjelajah samudra yang menggunakan kapal laut, berarti ada kapal gitu ya. Kemudian peta, terus kompas gitu ya. Ini yang membuat waktu itu bangsa Eropa pede melakukan penjelajahan samudra. Dan yang kedua ada paham merkantilis. Paham merkantilis adalah teori ekonomi yang menyatakan kesejahteraan suatu bangsa dilihat dari banyaknya aset yang dimiliki negara tersebut atau modal. Ini yang menyebabkan tadi Prigi ada koneksivitas ke paham merkantilis. Nah, negara yang melakukan penjelajahan itu kita sampaikan apa? Portugis, Spanyol, Inggris, dan juga Belanda, Prancis. Jadi ada 5 bangsa Eropa yang melakukan samudra. Nah, kita sudah belajar teori pendukung dan juga faktor pendukung dan juga faktor pemicu. Selanjutnya kita akan bahas rute penjelajahannya, tapi melalui diskusi kelompok yang sudah dalam bentuk berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing. Ada gaya belajar visual, auditory, kinestetik, dan juga visual. Karena visualnya lebih banyak, kita bagi 2. Ada 4 kelompok yang melakukan diskusi. Silakan bergabung kelompok masing-masing. Ini kelompok visual, auditory, kinestetik, dan visual. Kalian perhatikan, ini kelompoknya berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing. Produknya juga berdasarkan gaya belajar yang kita tentukan sama-sama ya. Kalau untuk visual 1, kalian harus mencari rute penjelajahan bangsa Portugis sampai ke wilayah Nusantara. Untuk kelompok auditori, rute penjelajahan bangsa Belanda. Rute kinestetik, rute penjelajahan bangsa Jadi kita ada apa? Kelompok visual 2, Inggris gitu ya. Nah, untuk visual 1 karena kalian senang lihat gambaran, jadi kalian dibuat kanva, kemudian dibentuk digital, buat petanya berdasarkan rute penjelajahannya jadi kanva ya. Auditori ya, dengan suara. Oke, suara ya. Sebelumnya itu kenapa Spanyolnya itu lewatin bawah, lewatin di daerah Amerika itu karena ada yang namanya itu perjanjian Tordesillas. Nah, perjanjian Tordesillas itu yang ngebagi daerah Amerika selain Brasil itu adalah miliknya Spanyol, makanya dibolehnya itu lewatin luar Amerika bawahnya. Nah, ketika nyampe ke Cebu, Filipina, sayangnya Ferdinand Magellan, yaitu orang pertamanya atau yang kayak pimpinan armadanya itu mati di peperangan Mactan namanya, dibunuh sama pasukan Lapu-Lapu. Ya, dibunuh pasukan Lapu-Lapu. Sampai akhirnya mati diganti sama Marcelino Cano, terus Marcelino Cano baru datang ke Maluku. Berapa lama? Pokoknya itu Ferdinand itu mulai berlayar itu pada bulan Agustus 1519 dan sampai di Filipina itu pada tahun 1521. Sampai Filipina? Sampai Filipina dulu karena dia ke Filipina baru ketembak sama Lapu-Lapu itu. Dari Maluku, dari Cebu ke Maluku.
Ya silakan ya. Jadi saat Spanyol sampai Portugis, sampai di Maluku, jadi mereka ngiranya waktu itu Maluku itu punya mereka. Tapi mereka dibuat perjanjian Zaragoza dari situ. Ini perjanjian Zaragoza. Ya. Karena awalnya kan mereka kira bumi itu masih datar, bentukannya peta. Ternyata diketahui kalau bumi itu bulat, terbukti. Karena datang ke situ ternyata Maluku punyanya si Portugis. Akhirnya perdebatan panjang lebar, jadi perjanjian Zaragoza. Zaragoza itu menunjukkan kalau misalnya Maluku itu masih tetap punya Portugis, tapi base campnya Spanyol ada di Filipina. Ya, gimana cek Pak? Oke, tangan. Ini apa yang disampaikan oleh kelompok Spanyol sudah sangat baik ya, benar. Jadi untuk penjelajahannya benar, mereka ke arah wilayah Amerika, artinya wilayah barat gitu ya. Kalau nanti akan berbeda dengan Portugis. Kalau Portugis pasti menemukannya wilayah timur. Maka timur bertanya dari tadi untuk cetak, bagaimana respon Portugis ketika Spanyol hadir? Terus dijawab dengan diakhiri konfliknya dengan perjanjian Zaragoza. Oke, terima kasih untuk kelompok Spanyol. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Portugis. Jadi pertama kan jadi kalau makan Riau kan jadi dari Portugis di sini, lalu dari apa namanya pelabuhan Lisbon, lalu berlanjut ke sini pantai Barat Afrika, lalu terus ke pantai Timurnya di sini ke Hutan Harapan, lalu ke sana ke India di Kalkut, lalu kan nyampe di Malaka. Di Malaka oleh Alfonso de Albuquerque. Albuquerque, iya. Nah, kita sampai Malaka di Alfonso. Nah, itu untuk yang dilanjutkan ke Kepulauan Maluku itu Antonio de Abreu. Tepuk tangan untuk kelompok Portugis. Ayo pertanyaan. Yang bertanya dia. Karena ada dari rekan Jajan kan saya menjawab dari atas kegagalan Portugis dalam menguasai India itu yang pertama ada kurangnya sumber daya manusia, dan yang kedua ada persaingan dari negara lain kayak Inggris yang akhirnya menguasai India ini, jadi kalah saing lah istilahnya. Jadi baru akhirnya Portugis dilanjutkan ke Indonesia itu. Ekspedisinya gagal, salah satunya yang dipimpin oleh Christopher Colombo tadi. Yang benar lain dari kelompok Portugis. Cukup. Oke, lagi. Ada lagi tanya? Cukup. Nah jelas ya, kita bahas sedikit untuk Portugis. Nah tadi kalau Spanyol ke arah barat, kalau Portugis ke arah timur lewat Afrika. Kalau Spanyol ke Amerika, kalau Portugis lewat Afrika gitu ya. Tadi kenapa gagal? Benar, gagal karena kurangnya sumber daya manusia dan itu pertama kali mereka melakukan penjelajahan. Yang kedua jangan lupa karena ada apa di sini, ada bencana topan yang angin badai di situ ya. Dan kenapa namanya Tanjung Harapan? Karena di situ mereka sudah menemukan wilayah dan berharap akan menemukan wilayah berikutnya. Jelas ya? Oke, tepuk tangan untuk Portugis. Baik, maaf. Terima kasih Portugis. Ya dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya Portugis sudah kita ke kelompok visual 2 Inggris. Dari kelompok visual 2 akan menjelaskan rute perjalanan Inggris ke Indonesia, Nusantara. Dan saya Arif Kusuma, saya lebih lewat. Saya Okta Ramadan, ya Rabani. Berangkat dari London, juga menyeberangi Samudra Atlantik. Terus habis itu perjalanan
pelajaran di Samudra Pasifik, terus ke Kepulauan Masamba di Filipina, terus ke Asia Tenggara, baru sampai ke Hongkong. Kita mulai sampai ke Indonesia. Oke, jadi dari Inggris mereka ke bawah sini, terus ini ke Pasifik, dari sini lanjut ke sini ke Filipina, baru datang ke Maluku. Itu kata Haten Maluku. Sama seperti Spanyol. Oke, gimana jelasnya? Ada yang ditanyakan terkait kelompok Spanyol? Ada yang ditanyakan? Jelas? Tokohnya siapa tadi? Francis Drake. Ya, jadi benar ya teman-teman ya, tukang kelompok Inggris. Kalau dilihat rutenya memang benar ya, nah rutenya sama dengan rute Spanyol. Jadi memang ada dua negara yang membuka rute penjelajahan sampai ke wilayah timur, itu ada Portugis dan juga ada Spanyol. Artinya Inggris, Belanda, Prancis itu mengikuti rute penjelajahan yang sudah dibuka duluan. Jelas ya? Oke, baru terima kasih kelompok Inggris. Tepuk tangan sekali lagi. Sekian dari baru kami. Selanjutnya kelompok auditori Belanda. Sekarang ke depan auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Belanda ingin memperkenalkan diri dari kelompok kami. Saya Lutfi Fadlan, saya Surya, saya Dato. Jadi di sini kita ngebahas tentang rute belajarnya itu dari Belanda ke Indonesia. Kelompok auditori rute presentasinya pakai apa? Pakai Voice note ya? Mungkin karena auditori supaya mendengarkan, jadi mereka ngumpulin produknya dalam bentuk voice note. Kita lihat putar ya voice note dari kelompok auditori. Halo semuanya, selamat datang di episode kali ini. Gue Surya, host kalian. Dan di sini ada teman-teman gue, ada Lutfi, Manu, sama Eva. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang salah satu peristiwa penting dalam sejarah nih, yaitu jalur pelayaran bangsa Belanda ke Indonesia. Kita bakal mulai dari ekspedisi Cornelis de Houtman yang jadi awal mula Belanda menemukan jalan ke Nusantara. Apa kabar Lutfi? Yes, ini topik yang seru banget buat kita bahas ya. Jadi kalau kita tarik mundur ke abad 16, masa Eropa gencar-gencarnya melakukan penjelajahan samudra. Salah satu negara yang pengen dapat bagian dari keuntungan perdagangan Eropa adalah Belanda. Tapi awalnya Belanda kesulitan menemukan jalur langsung ke Indonesia karena selama itu mereka kepadatan sama Portugis. Susah banget tuh ya dari dia jalan ini. Iya, benar banget tuh. Sebenarnya Belanda kita dapat teknologi sama jalur pelayaran ini. Jadi seorang bernama Dan Sugeng Vanessester, seorang Belanda yang pernah bekerja untuk Portugis. Dia menulis buku yang menjelaskan di jalur pelayaran dari Eropa ke timur. Masih tahu rutenya itu dia tuh. Keren juga ya, dan setelah buku itu terbit di tahun 1595, akhirnya Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi pertama Belanda menuju ke Indonesia. Mereka bawa 4 kapal dan 249 awak ditambah 64 pria. Gila, udah kayak siap kan? Oh iya kan, mereka emang benar-benar siap buat kemungkinan ya gitu. Tapi jalan itu gak mudah tau. Dari 4 kapal berangkat, cuma 3 bisa sampai dengan selamat. Rute mereka panjang banget. Mulai dari Belanda, mereka sampai Barat Afrika, terus ke Tanjung Harapan, dan kemudian nyebrang sampai India. Terus masuk ke Sunda, dan itu di mana ini? Yang menarik adalah Belanda sekarang mengambil rute yang lebih jauh dengan melewati Selat Sunda dan Selat Malaka. Mereka pengen menghindari Portugis yang waktu itu punya kekuatan besar di India dan Malaka. Jadi ini semacam strategi untuk menghindari konflik langsung tuh. Betul, dan saya itu ternyata berhasil. Kalau misalnya sama India dan masuk Selat Sunda, akhirnya mereka sampai di Banten pada rute sebelumnya di musim 1596. Itu dari momen Turki mati. Karena dari itu Belanda mulai menetap bagi perdagangan mereka di Nusantara. Dan cuma dalam waktu sekitar 5 tahun setelah itu, Belanda sudah mulai menjelajahi Indonesia. Bisa dibilang ekspedisi Cornelis de Houtman ini merupakan pintu penjajah yang berlangsung ratusan tahun. Enggak, 5 tahun doang. Ekspedisi terus 5 tahun doang sebenarnya. Ekspedisi itu bikin jalur baru bagi wilayah Belanda berikutnya. Gak heran kalau setelah itu makin banyak kapal Belanda yang datang ke Indonesia, membawa lebih banyak tentara, pedagang, dan lebih kekuatan. Benar banget. Dan itu jadi awal mulai VOC yang nantinya bakal mendominasi perdagangan dan politik di wilayah kita selama berabad-abad. Nah itu kalau kita lihat gimana satu ekspedisi ini bisa mengubah nasib suatu bangsa. Coba kalau teman-teman melakukan dua metode itu, ini sejarah Indonesia bakal beda lama. Setuju. Nah, kita udah bahas banyak soal jalur pelayaran Belanda ke Indonesia nih. Buat kalian yang mau tahu lebih dalam bisa cek buku sejarah atau bahkan baca Intermezzo yang menjadi referensi penting buat ekspedisi bersama Belanda ya. Oke, itu dulu obrolan kita hari ini. Thanks banget buat Lutfi, baru sama Nafa yang udah ikut merapiin di sejarah ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe podcast ini ya. Dadah. Ya, semangat.
bahasanya apa ya? Kita riset dulu ya Bang. Itu ya. Nah, disebutkan dulu. Jadi pertanyaannya pengetahuan Fandi sampai Banten ditolak ya? Ya silakan coba ya. Oke, jadi karena apa? Kasar ya, sombong. Jadi karena tujuan awalnya berdagang, jadi soalnya menyebutkan awal ketika panen zakat kasar ya, kasar, sombong, congkak, sehingga ditolak oleh masyarakat Banten. Nah, rute penjelajahnya berarti ikutin apa? Portugis ya. Tadi sampaikan di podcastnya Portugis, Belanda, dari Belanda ke wilayah Afrika, tapi nggak ke India, nggak lewat India dulu, tapi motong samudra India sampai ke wilayah Banten. Kenapa tadi di podcastnya dibilang kalau motong India kenapa tadi? Oke, tuh kalau Fandi ya, karena di wilayah Portugis dan juga India itu ada bangsa Portugis. Ada yang tanya? Cukup? Tepuk tangan untuk kelompok Banten. Kalau Banten di Banten. Oke, nah kita sudah diskusi, kalian juga sudah mempresentasikan bangsa-bangsa Eropa yang melakukan penjelajahan samudra ke wilayah Nusantara. Ada banyak ya yang melakukan penjelajahan. Faktornya karena apa? Karena mencari rempah-rempah. Nah, soal harga itu rempah-rempah. Kita yang saat ini tinggal di Indonesia, yang musimnya hanya 2 musim, musim hujan dan musim panas, kemudian membuat Indonesia adalah tanah yang subur, sehingga banyak bangsa-bangsa Eropa yang berdagang, gitu ya, ke wilayah Nusantara. Oke, tepuk tangan untuk kita sekali lagi yang sudah melakukan penjelajahan Eropa. Sekarang Bapak akan melakukan asesmen formatif. Bapak sudah kirim nanti ke latihan di grup, kalian coba buka di grupnya, kemudian tulis di buku tulisnya. Udah di grup, di bukunya itu ya. Di grupnya ada anak. Coba cek. Udah. Oke, asesmen formatif berguna untuk mengukur sejauh mana kalian paham materi hari ini, gitu ya. Tadi. Sudah selesai semua? Ya, yang kumpulin bukunya nanti kita koreksi. Kumpulin tahun depan ya. Ada yang bisa, kalian ada penghujung akhir kegiatan belajar hari ini, ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Nih, ya silakan Kalista. Untuk materi hari ini yang saya simpulkan ada 4 bangsa Eropa yang menjadi Indonesia. Di antara itu ada Portugal, Spanyol, Belanda, dan juga Inggris. Terus faktor-faktor buat faktor dasar pemicunya itu yang pertama ada Gold War Gospel, terus ada jatuhnya Konstantinopel yang akhirnya mereka melakukan penjelajahan samudra. Terus sama motif mereka itu untuk melakukan penjelajahan samudra adalah mencari rempah-rempah. Oke, tepuk tangan untuk Kalista. Sudah semua ya? Ada yang ditambahkan? Cukup. Nah, terakhir untuk evaluasi hari ini silakan kalian scan yang tadi. Buka link yang tadi ya di awal. Ini Bapak buka linknya ya. Yang barcode Pak. Yes, benar. Yang ini. Dari semua ya untuk evaluasi belajar kita hari ini. Terima kasih sudah semangat belajar hari ini. Ingat ya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Banyak bangsa-bangsa Eropa yang sekarang sudah menjadi negara-negara maju dulu pernah berdagang di Indonesia karena rempah-rempah. Sebagai generasi muda, kita harus memaksimalkan potensi yang dimiliki di Indonesia sumber daya alam kita dan mesejahterakan